Farah kaget saat mendapati pemuda kaya yang telah memberikannya toko perhiasan tadi siang itu kini telah berada di depan pintu apartemennya. Pemuda itu berdiri sambil membawa sebuket bunga besar di tangannya. "Untuk kamu," ucapnya seraya menyerahkan buket bunga itu untuk Farah. Farah meraihnya. "Makasih," jawab Farah. "Aku nggak ditawarin masuk," tanya pemuda itu kemudian. Maaf, silakan masuk," ucap Farah sambil membuka lebar pintunya agar pemuda itu bisa masuk. Pemuda itu masuk ke dalam unit apartemen milik Farah. Farah pun memperhatikan kembali pemuda itu dengan seksama. Penampilannya berbeda seperti tadi siang. Kali ini pakaiannya lebih santai, hanya menggunakan shirt polos dan celana ribbon jeans. Rambut lurus kecoklatannya pun tak disisir klimis rapi seperti tadi siang. Hanya disisir biasa. Kali ini Farah baru sadar kalau pemuda ini berwajah sedikit blasteran. Pemuda itu tampak sibuk berkeliling memperhatikan keadaan apartemen Farah. "Terlalu biasa," gumamnya. "Kamu bilang apa?" tanya Farah yang tak jelas mendengar kata-katanya. "Apartemen kamu terlalu biasa. Aku bisa membelikanmu apartemen yang lebih mewah," ucap pemuda itu. Ia pun mendekat ke arah Farah, dan tanpa aba-aba langsung memeluk tubuh Farah dari belakang. "Asal malam ini kamu bisa memuaskanku," bisiknya tepat di belakang telinga Farah. Ini memang bukan pertama kalinya Farah berhadapan dengan laki-laki. Bahkan untuk hal seperti itu sudah biasa Farah lakukan sejak masih menjadi sugar baby. Dan termasuk pada mantan kekasihnya juga. Tapi yang membuat ini menjadi pengalaman pertama Farah, karena laki-laki yang menginginkannya ini berusia jauh lebih muda darinya. "Sebelumnya, apa aku boleh bertanya beberapa hal padamu?" tanya Farah tiba-tiba. Pemuda itu makin mengeratkan pelukannya pada Farah. "Boleh," bisiknya. "Sampai sekarang aku tidak tahu namamu, jadi siapa namamu dan berapa umurmu?" interogasi Farah. "Apa informasi itu penting untukmu?" tanya pemuda itu balik. "Penting, paling tidak aku jadi tahu bagaimana aku memanggil nama kamu, dan tahu berapa perbedaan usia kita," jelas Farah. "Bagaimana kalau informasi itu aku beritahu setelah kita melakukan aktivitas di ranjang?" tawar pemuda itu langsung. Yang jelas dia jauh lebih cerdik dari Farah. Farah menggigit bibir bawahnya ketika tangan pemuda itu sudah aktif bermain di kedua gundukan kembar milik Farah. "Kalau boleh jujur, aku lebih senang kalau lihat kamu tidak pakai bra seperti tadi siang," bisik pemuda itu. Kini ia merasa kalau bra yang Farah pakai malam itu seperti penghalang aktivitasnya. Farah kembali dibuat kaget begitu mendengar kata-kata pemuda ini. Jadi tadi siang dia tahu kalau Farah tak memakai bra. Farah menutup wajahnya dengan satu tangan, betapa malunya ia. "Kenapa?" tanya pemuda itu bingung. Farah hanya menggelengkan kepalanya. Tak bisa berkata-kata. Pemuda itu lalu membalikkan badan Farah agar bisa berhadapan dengannya. "Aku bisa bantu kamu untuk segera lupa dari mantan kekasih kamu itu. Aku juga bisa memberikan semua kebutuhan materi yang kamu perlukan melebihi dia. Hubungan kita ini bisa saling menguntungkan, bukan? Sama seperti waktu dulu, saat kamu menjadi sugar baby untuk pria kaya yang sudah beristri," ucap pemuda itu. Untuk kesekian kalinya Farah harus kaget lagi. Entah mengapa pemuda di hadapannya ini mengetahui semua seluk-beluk tentang Farah, mirip seperti Google. "Dari mana kamu tahu kalau aku pernah menjadi sugar baby?" tanya Farah. "Kan sudah kubilang kalau informasi tentang kamu itu aku bisa dapatkan dengan mudah, seperti menjentikan jari." Pemuda itu menjentikan jarinya di depan wajah Farah. Lalu wajah tampannya tersenyum merekah. "Sayangnya aku tidak dapat menemukan informasi tentang sugar daddy kamu itu. Hanya informasi tentang 2 orang mantan pacar kamu," jelasnya lagi. "Sayangnya juga aku sendiri tidak tahu dan tidak mau tahu tentang informasi sugar daddy itu. Selama 5 tahun bersamanya, aku bahkan tidak tahu nama aslinya."
ucap Farah. Pemuda itu kembali tersenyum. Kini jarinya mengamit dagu Farah. Berarti kamu juga tidak perlu banyak tahu tentang informasiku kan? Karena sekarang kamu juga jadi pacar simpananku. Juga karena aku bersedia memenuhi segala kebutuhanmu. Jadi kamu adalah sugar babyku, sugar baby senior. Farah tersenyum kecut mendengar istilah yang pemuda ini sebutkan pada dirinya. Sugar baby senior, karena aku lebih tua dari kamu, tanya Farah. Aku suka dengan yang lebih senior dan lebih berpengalaman, bisik pemuda itu. Farah kini mengerti, sepertinya pemuda ini memang lebih suka dengan perempuan yang usianya lebih tua darinya. Kenapa tidak cari cewek PO? Tanya Farah. Aku tidak suka jajan sembarangan. Aku tidak tahu sudah berapa ratus laki-laki yang tidur dengan mereka. Bagiku cukup punya satu dan tidak perlu gonta-ganti. Asalkan yang satu itu memuaskan, ucapnya sambil memandang dengan rasa ingin ke tubuh Farah. Jadi tunangan kamu tidak memuaskan kamu kan? Selidik Farah. Bagaimana memuaskan kalau ciuman pun tidak mau, keluh pemuda itu. Farah sudah paham sekarang, benar pemuda ini haus kasih sayang dan belayan perempuan. Tak pikir panjang, Farah yang memang sudah pengalaman pun segera mendekatkan wajahnya ke wajah pemuda itu. Ia menempelkan bibirnya di bibir pemuda itu dan menuntun permainan bibir mereka. Pemuda itu tentu menyambutnya dengan antusias, sambil tetap berpangutan di bibir. Farah pun menuntun pemuda itu untuk masuk ke kamarnya. Pemuda itu duduk duluan di tepi ranjang. Tubuh Farah pun duduk tepat di atas paha pemuda itu sambil menghadap ke arahnya. Ada sesuatu yang mulai mengeras yang dapat Farah rasakan di bawahnya. Pemuda ini tentu sudah tak tahan dan siap untuk berperang di ranjang bersama Farah. Maka malam itu menjadi malam panas pertama mereka. Suara lengguhan dan desahan berkali-kali terdengar di dalam kamar itu. Pemuda itu benar-benar diservis dengan baik oleh Farah, bahkan sampai 2 kali menuju kenikmatan surga dunia. Karena kelelahan, pemuda itu langsung terlelap begitu selesai dengan kegiatannya bersama Farah. Handphone pemuda itu terus-terusan berdering, menandakan telepon masuk, tapi pemuda itu tetap tak terbangun. Farah yang merasa terganggu akhirnya bangkit untuk mencari handphone pemuda itu. Ia menemukannya di saku celana jeansnya. Ia melirik ke arah layar handphone, rupanya panggilan telepon masuk dari Sayang. Pastinya dari tunangan pemuda ini. Farah hanya tersenyum tipis dan membiarkan panggilan telepon itu sampai akhirnya berakhir. Farah pun kembali memasukkan handphone tersebut ke saku celana jeans milik pemuda itu. Lalu ada satu benda yang menarik perhatian Farah. Ia menemukan dompet kecil di saku satunya lagi. Farah melirik sekilas ke arah pemuda itu. Takut-takut kalau pemuda itu tiba-tiba bangun dan mendapati Farah telah menyentuh barang miliknya tanpa izin. Namun sepertinya tidurnya cukup lelap. Farah sedikit penasaran. Entah mengapa dia sangat ingin tahu nama pemuda ini. Dibukanya dompet kecil itu. Ada black card yang terselip di dalamnya. Kartu yang hanya dimiliki oleh orang kaya. Dan Farah menemukan kartu nama di dalam dompet itu. Ia memperhatikan dengan seksama kartu nama itu. Daryl Harsha Utama, CEO Harson Corp. Gumam Farah sambil membaca kartu nama itu. Farah merasa tak asing dengan perusahaan ini. Benar, ini perusahaan besar yang menaungi puluhan hotel berstandar bintang 5 di ASEAN. Memang pemuda ini bukan orang sembarangan. Bahkan dia telah menjadi CEO di perusahaan besar walau usianya masih muda. Kembali Farah mencoba mencari informasi tentangnya. Akhirnya ia menemukan tanda pengenal pemuda itu. Farah kembali tersenyum begitu mendapatkan informasi lagi tentang pemuda itu. Ternyata umurmu 24 tahun, gumam Farah.